Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik-baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Semoga kita semua tetap dalam lindungannya. Ya, baiklah, sebelum kita memulai layanan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Jadi siapa ini yang mau memimpin doa? Yang mau Saya, memimpin Pak. doa? Saya, Pak, atas Iya. nama Aksa Lukman. Iya, Naksa. Silahkan, Naksa. Baik, sebelum kita mulai layanan, mungkin lebih baiknya lebih bagusnya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Amin. Nah, baik, selanjutnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Jadi, Bapak harap dengarkan dan menyaut saat namanya Bapak sebut ya. Rahmat Sugiono. Hadir, Pak, hadir. Ya, hadir. Nur Insani. Hadir, Pak. Nur Hapsa. Hadir, Pak. Aksa Lukman. Hadir, Pak, hadir, Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai toleransi dan kerjasama antar umat beragama. Adapun tujuan dari layanan kali ini ialah agar peserta didik atau konseli dapat memahami pengertian kerjasama antar umat beragama dan memahami manfaat kerjasama antar umat beragama serta dapat memahami kendala-kendala kerukunan antar umat beragama. Ya, baik, sebelumnya Bapak akan bertanya kepada anak-anak sekalian. Jadi, apa yang Anda ketahui tentang toleransi antar umat beragama? Atau apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian setelah mendengarkan kata toleransi dan kerjasama antar umat beragama? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak Rahmat Sugiono, Pak. Saya, Pak Nur Insani Ya, S. silakan Rahmat Sugiono. Baik, terima kasih, Pak. Jadi menurut saya, toleransi antar umat beragama adalah saling menghormati dan menghargai antara umat beragama, baik itu agama Islam, Kristen, Katolik, maupun agama yang lainnya, Pak. Sekian dan terima kasih. Ya, bagus sekali jawabannya Rahmat Sugiono. Ya, bagaimana tadi yang lain? Sempat ada yang masih mau memberikan pandangan sebelum kita masuk kepada inti materinya. Nur Insani tadi, Nur Insani. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Menurut saya, Pak, toleransi antara umat beragama itu Mohon maaf atas gangguannya, Pak. Saya ulang kembali. Menurut saya toleransi antara umat beragama itu saya sependapat dengan Rahmat Sugiono bahwasanya ketika kita bertoleransi, maka kita akan saling menghargai antara umat yang beragama, baik itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan agama lainnya, Pak. Saya kembalikan ke Bapak. Ya, bagus sekali Nak Insani atas jawabannya dan Rahmat Sugiono. Jadi toleransi dalam umat beragama yaitu tindakan saling menghargai antar umat beragama, tidak peduli apapun agama yang kita anut. Antara masyarakat harus saling menghargai satu sama lain. Toleransi beragama merupakan sikap menyadari bahwa adanya perbedaan adalah suatu realitas sosial dalam masyarakat yang dijadikan sebuah mozaik yang dapat menjadikan hidup kita beragam, akan tetapi tetap dalam kesatuan yang sama. Sebagai individu umat beragama, maka yang dapat dilakukan dalam menghormati dan
mengajarkan keyakinan serta kepercayaan seorang individu lain yang berbeda dengan mengedepankan asas-asas kemanusiaan, bukan pada keyakinan. Namun saat ini, sikap toleransi antar umat beragama sudah mulai berkurang dan sulit ditemukan di kalangan anak-anak muda saat ini. Dapat dilihat dari seiring terjadinya kasus mengenai tidak adanya toleransi di negara kita sendiri, yakni di Indonesia. Nah, dengan adanya kasus ini, saya berharap agar kita sebagai salah satu anak muda generasi penerus bangsa harus dapat mengembangkan sikap toleransi antara umat beragama. Nah, baik, kita langsung saja masuk pada materinya. Terlebih dahulu Bapak akan menampilkan PPT terkait dengan pembahasan kita kali ini ya. Baik, Pak. Apa PPT-nya sudah kelihatan? Ya, Pak, sudah kelihatan, Pak. Ya, jadi toleransi dan kerjasama antar umat beragama. Adapun tujuan layanan pada kali ini yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami dan melakukan hubungan serta kerjasama yang baik antar umat beragama dalam kehidupan sosialnya. Nah, selanjutnya persepsi. Kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa semakin berkembang sehingga terbina hidup rukun dan kerjasama di antara sesama umat beragama dan penganut aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kerjasama ini akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Di dalam hubungan kerjasama sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang tersurat dan tersirat di dalam Pancasila, khususnya nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, adapun pengertian dari kerjasama antar umat beragama yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengalaman ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat bernegara. Umat beragama dan pemerintah harus melakukan upaya bersama dalam memelihara kerukunan umat beragama di bidang pelayanan, pengaturan, maupun di bidang pemberdayaan. Selanjutnya, kerukunan antar umat beragama dapat diwujudkan dengan 4 cara ya. Yang pertama, saling tenggang rasa, saling menghargai toleransi antar umat beragama. Yang kedua, tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu. Yang ketiga, melaksanakan ibadah sesuai agamanya. Dan yang terakhir yaitu mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agama maupun peraturan negara ataupun pemerintah. Adapun bentuk-bentuk kerjasama antar umat beragama diantaranya sebagai berikut, yakni adanya dialog antar pemimpin agama, adanya kesepakatan di antara pemimpin agama untuk membina agamanya masing-masing, dan saling memberikan bantuan bila terkena musibah ataupun bencana alam. Nah, yang selanjutnya bidang-bidang kerjasama. Beberapa bidang kerjasama antar umat beragama antara lain sebagai berikut, yakni penegakan keadilan, perbaikan taraf hidup, dan perbaikan akhlak. Yang terakhir, kendala-kendala kerukunan antar umat beragama, yakni rendahnya sikap toleransi, kepentingan politik, maupun sikap fanatisme. Nah, baik, itulah tadi pemaparan materi dari Bapak. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada anak-anak, sempat ada yang mau bertanya mengenai materi yang Bapak jelaskan tadi atau ada yang belum mengerti. Saya Pak mau bertanya.
Ya, silakan Saya juga, Nur Hafsah. saya juga Pak. Atas nama Axel Lukman ingin bertanya. Mungkin Sani Esta ingin Oh, iya. bertanya. Nur Hafsah, ya, silakan. Baik, Pak. Satu dulu. Jadi begini, Pak, pertanyaan saya, mengapa kita perlu bertoleransi dengan orang lain dan bagaimana kita bertoleransi terhadap umat beragama? Itu pertanyaanku, Pak. Ya, pertanyaan yang bagus dari Nak Hafsah. Jadi mengapa kita harus bertoleransi? Karena dengan kita menghargai perbedaan, pastinya hidup kita akan tenang, tentram, tidak ada ancaman hidup, dan hidup kita juga bakal rukun di dalamnya. Nah, selanjutnya bagaimana kita berperilaku toleransi terhadap hidup beragama, yaitu dengan cara pada saat umat lain merayakan hari raya agamanya, kita tidak membuat onar ataupun tidak membuat kebisingan. Tetap menjaga keharmonisan dengannya. Yang penting kita jangan ikut-ikut merayakan hari rayanya. Jadi kita harus tetap menghargainya. Ya, bagaimana Nak Hafsah? Apa sudah jelas? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Saya rasa sudah cukup jelas. Ya, bagaimana yang lain, sempat ada yang mau bertanya? Sauda Nak Aksa tadi. Silakan Naksa. Mungkin pertanyaan saya seperti ini, Pak. Jadi, apakah Bapak dapat menjelaskan atau memberikan beberapa contoh bentuk toleransi kepada tetangga, Pak? Terima kasih. Oh, contoh bentuk toleransi pada tetangga ya. Jadi contoh toleransi antara tetangga misalnya tidak membunyikan musik yang keras, tidak membuat kerusuhan, berbagi makanan jika punya kelebihan rezeki, dan tentunya kita harus saling menjaga keharmonisan antar tetangga. Dengan melakukan hal-hal tersebut, otomatis kita telah menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama dalam diri kita. Nah, bagaimana Naksa atas jawabannya? Mungkin jawabannya sudah begitu tepat, Pak. Terima kasih. Yes. Bagaimana yang lain? Sempat masih ada yang mau ditanyakan? Bagaimana anak-anak? Ada yang masih mau bertanya? Saya, Pak. Ya, Nurinsani, silakan Nurinsani. Baik, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya ingin bertanya mengenai toleransi antar umat beragama. Pada saat ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan agama kita. Nah, pertanyaan saya begini, Pak, bagaimana pandangan Bapak mengenai peristiwa saat ini terhadap toleransi antara umat beragama itu sendiri? Contohnya saja itu, Pak, bom bunuh diri. Karena menurut saya ketika seseorang itu melakukan bom bunuh diri, maka toleransi antara umat beragamanya itu, Pak, belum ditanamkan dengan secara baik. Terima kasih, saya kembalikan ke Bapak. Ya, jadi menurut Bapak nih ya, kalau masalah begitu, masalah teroris, saya rasa toleransi antar umat beragama mereka terjadi kesalahpahaman. Jadi kalau tidak ada yang mau bertanya, saya rasa kalian semua sudah mengerti ya tentang apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, ada yang mau memberikan kesimpulan terkait materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini? Saya Pak Rahmat Sugiono, Pak. Saya Pak Nurinsani. Baik, silakan Rahmat memberikan kesimpulannya. Baik, terima kasih Pak. Jadi, menurut saya, kerjasama antar umat beragama adalah hubungan sesama umat beragama yang
dilandasi dengan toleransi, saling menghormati, saling menghargai, dan saling pengertian dalam menjalankan keyakinannya masing-masing, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara demi kemajuan bersama. Dan manfaat kerjasama antar umat beragama yaitu hidup kita akan damai dan tidak terancam, kita dapat menghormati satu sama lain, kita juga dapat saling membantu jika mendapatkan masalah, dan yang paling penting kita dapat saling menghormati satu sama lain, Pak. Terima kasih. Ya, bagus sekali kesimpulan yang dipaparkan oleh Nak Rahmat Sugiono tadi. Ya, terima kasih Rahmat. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran pada kali ini, jadi Bapak akan memberikan LKPPD terlebih dahulu ya. Isinya singkat saja mengenai materi kita pada hari ini. Sebentar akan Ibu Bapak kirimkan ke Aksa Lukman ya, LKPPD-nya. Baik, yes Pak. Nah, sebelum mengakhiri layanan pada hari ini, Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasi anak-anakku sekalian. Dan Bapak rasa cukup, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.